Dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya muslim lah pasti ya Pak, karena semuanya kan kami muslim ya. Jadi harus belajar ngaji. Pada waktu itu namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu PAUD apa? Sekarang namanya PAUD, tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak, bukan guru ngaji. Pak ya, salah asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu harus tahu tajwid ya, Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal-hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak dulu ya, dulu ya. Gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil dengan agama yang notabene Islam semua dan ya begitulah saya juga. Seperti itu Pak kalau saya masih kecil. Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga pernah mengajar gitu. Berapa lama kegiatan pada waktu Ibu? Paling nggak lama sih, paling. Bagaimana ceritanya Ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan Ibu? Apa yang terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu tingkat SMP ya Pak ya. Nah, di sana kami sudah pakai jilbab Pak. Pada masa itu ya Pak. Nah, satu hari saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada tiang pilar yang besar-besar, ada 6 bersama. Sepertinya saya taunya itu bidadari, zaman dulu saya taunya itu bidadari ya Pak. Di saat saya melihat ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah, ketika saya masuk, saya berjalan terus saya melihat ada sosok yang begitu saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi saya melihat yang saya lihat mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak. Lagi duduk seperti meeting seperti itu, tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh Pak. Nah,
Saya berdiri di samping, eee, kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, ini Hmm. Nabi Isa." Karena saya sudah tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, saya tidak pernah melihat gambarnya, sama benar-benar tidak Hmm. tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang, "Ini Nabi Isa," begitu. Jadi saya melihat ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Karena kan saya selalu berdoa untuk jadi begitulah, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada malaikat, saya rasa itu sepertinya malaikat. Kenapa saya bisa bicara? Itu hati itu seperti bicara, ini malaikat gitu. Saya tanya, kenapa kok saya nggak melihat sesosok yang saya kagumin ini gitu sampai 3 kali. Tapi dia hanya tersenyum. Nah, sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi saya hanya bertemu dengan nabi-nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dalam Perjanjian Lama cuma 24. Mungkin sekarang saya memahaminya seperti itu aja. Iya. Oke. Itu pada saat Ibu usia berapa mendapatkan penglihatan itu? Kalau saya pikir waktu saya SMP itu mungkin umur 13 atau 14 kali ya Pak ya. Ingat saya umurnya seperti segitu deh. Karena saya catat loh Pak dalam satu buku pada waktu itu. Saya catat. Entah kenapa saya dulu ingatnya tuh diary ya gitu ya. Saya catat. Diary ya, saya catat itu di dalam satu buku itu. Dan kalau seingat saya. Nah, saat saya berpuasa 2 minggu, saya berzikir, sholat sunnah sampai dari jam 3 pagi sampai sahur sampai imsak, dan jam 6 itu saya sampai berdoa. Nah, satu hari saya tertidur di sajadah. Saya bermimpi lagi. Mimpi saya itu saya bertemu lagi dengan malaikat yang sama yang saya mimpikan pada waktu saya umur 13 tahun. Nah, waktu saya lagi jalan, bagaimana Ibu bisa mengetahui itu malaikat yang sama? Ibu mengingat mukanya? Mengingat, iya. Badannya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya berpikir itu malaikat yang sama dengan waktu saya masih kecil. Pikiran saya seperti itu aja. Setelah saya terbangun dari mimpi, gitu. Tapi saya patuh, saya ikutin. Nah, berapa bulan kemudian, saya punya seorang sahabat. Ternyata sahabat saya ini suka mendoakan saya, Pak. Dia suka mendoakan saya untuk mengenal Yesus, gitu. Jadi dia bertemu dengan saya dan dia bercerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kan saya taunya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya taunya Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena di dalamnya Tuhan selamatkan saya. Akhirnya ya singkat cerita saya berpikir gini, aduh kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, wah saya takut. Bagaimana saya jadi ketakutan seperti itu, Pak? Sehingga saya berdoa, Tuhan Yesus, apakah Engkau benar-benar Tuhan? Saya berdoa seperti itu. Jika Engkau benar-benar Tuhan, tolong beritahu saya mau dibaptis di mana? Saya bilang. Pas waktu saya datang, saya terakhir. Tapi sudah tidak didoakan. Saya merasa saya tidak afdol dibaptis.
Pada waktu saya baca itu, saya seperti ya apa ya? Seperti saya kayak masuk dalam dimensi itu, dan saya kayak benar-benar kayak merasa hidup. Saya merasa itu Alkitab tuh hidup gitu loh. Saya sampai bingung. Ini kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya cuma berpikir seperti itu. Oke. Terus bagaimana reaksi suami? Ibu kan sudah menikah, baru ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Apa reaksi suami? Suami saya sih ya biasa saja Pak, bukan yang kebetulan suami saya adalah Katolik beliau ya. Totok Pak, ditotok, dan si cewek itu tiba-tiba seperti orang kerasukan, dia menyembah begini, paduka, begitu sama si bapak itu. Langsung bilang gini, bunuh dia paduka, bunuh dia. Saya kaget, bunuh saya gitu kan. Terus si bapak itu senyum aja gitu. Nah, terus dia bilang gini, kamu harus pegang tangan saya, dan ini saya itu, dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu. Terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus. Saya bilang gitu, saya berani aduh, saya kalau ingat tuh saya jadi takut juga sih.